Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tania Karyanti. Saya dari kelas 9. Saya di sini ingin membuat video kampanye tentang bioteknologi. Per orang durasi 3 menit dan materinya tentang bioteknologi. Boleh perkenalkan nama dan kelasnya? Nama saya Anissa dari kelas 10. Oke. Kamu tahu nggak sih bioteknologi itu apa? Kurang tahu, jadi boleh minta tolong dijelasin. Jadi bioteknologi itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, enzim, alkohol, antibiotik, asam organik dalam proses produk untuk menciptakan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Saat ini perkembangan bioteknologi tidak hanya berbasis pada biologi, tetapi juga pada ilmu-ilmu murni dan terapan lainnya seperti biokimia, ilmu komputer, biologi molekuler, mikrobiologi, ilmu genetika, kimia, matematika, dan lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bioteknologi adalah ilmu terapan yang memandukan berbagai cabang ilmu pengetahuan dalam produksi barang dan jasa. Dalam bidang kedokteran, penerapan bioteknologi di masa lalu telah dibuktikan antara lain dengan ditemukannya vaksin, antibiotik, dan insulin. Walaupun masih terbatas karena fermentasi yang tidak sempurna, perubahan signifikan terjadi setelah Louis Pasteur menemukan bioreaktor. Dengan alat ini dimungkinkan untuk mencapai produksi massal antibiotik dan vaksin. Saat ini bioteknologi memiliki perkembangan yang sangat pesat, terutama di negara-negara maju. Kemajuan tersebut ditandai dengan ditemukannya berbagai teknologi seperti rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, seleksi sel punca, cloning, dan lain-lain. Teknologi ini memungkinkan kita mendapatkan obat untuk penyakit kronis dan genetik yang tidak dapat disembuhkan, seperti kanker dan AIDS. Penelitian di bidang pengembangan sel punca juga memungkinkan korban stroke atau penyakit lain yang mengakibatkan hilangnya atau rusaknya jaringan tubuh pulih kembali. Di bidang pangan, dengan menggunakan rekayasa genetik, kultur jaringan, dan teknologi DNA rekombinan, dimungkinkan untuk menciptakan tanaman dengan sifat dan produk yang unggul karena mengandung lebih banyak nutrisi daripada tanaman biasa dan juga lebih tahan terhadap hama dan tekanan lingkungan. Penerapan bioteknologi di era ini juga dapat ditemukan dalam perlindungan lingkungan dari pencemaran. Misalnya pada penguraian minyak oleh bakteri yang tumpah ke laut dan pada proses penguraian zat berbahaya atau racun di sungai atau laut dengan menggunakan bakteri jenis baru. Kemajuan di bidang bioteknologi tidak lepas dari berbagai kontroversi seputar perkembangan teknologi. Misalnya teknologi cloning dan rekayasa genetika, tanaman pangan telah dikritik oleh banyak kalangan. Bioteknologi secara generik berarti menaikkan kualitas suatu organisme melalui penerapan teknologi. Penerapan teknologi tersebut dapat mengubah fungsi biologis suatu organisme dengan menambahkan gen dari organisme lain atau dengan memodifikasi gen organisme tersebut. Perubahan sifat biologis oleh rekayasa genetika menyebabkan lahirnya organisme baru. Produk bioteknologi dengan sifat yang bermanfaat bagi manusia. Produk bioteknologi antara lain: pertama, jagung tahan hama serangga, kedua, kapas anti hama serangga, pepaya tahan terhadap virus, enzim meningkatkan produksi susu pada sapi, padi mengandung vitamin A, dan pisang mengandung vaksin hepatitis. Jadi gitu aja penjelasannya. Kamu ngerti nggak? Ya, aku udah mulai ngerti. Makasih atas penjelasannya. Oke, terima kasih. Jadi nama saya Alessi Mirina Putri dari kelas 10-8. Kamu tahu nggak sih apa itu cloning pada hewan? Jadi ini ya kayak menggandakan hewan nggak sih? Iya. Tapi sebelumnya kurang tahu sih. Tolong jelasin ya. Oke, aku bakal jelasin. Cloning hewan adalah proses di mana seluruh organisme direproduksi dari sel yang diambil dari organisme induk secara aseksual sehingga menghasilkan keturunan yang secara genetik identik. Cloning pada hewan merupakan usaha perbanyakan individu secara vegetatif. Cloning pada hewan dibedakan menjadi dua macam, yaitu cloning embrio dan cloning transfer inti. Yang pertama, cloning embrio. Cloning embrio merupakan usaha untuk menghasilkan individu baru dengan sifat secara genetik sama dengan kedua induknya tanpa melalui perkawinan secara alamiah. Dengan
Dengan teknik ini diharapkan dapat diperoleh hewan yang berkualitas baik dan berjumlah banyak dalam waktu yang lebih cepat. Cloning embrio dapat dilakukan pada hewan mamalia, misalnya sapi, kelinci, dan domba. Tahapan teknik cloning embrio adalah sebagai berikut. Yang pertama, sel telur dari sapi betina difertilisasikan dengan sperma sapi jantan secara in vitro atau di luar tubuh. Yang kedua, zigot hasil fertilisasi in vitro akan tumbuh menjadi embrio. Yang ketiga, embrio tersebut kemudian ditanamkan dengan cara yang ketiga diselipkan ke dalam rahim sapi-sapi betina dewasa lainnya. Yang keempat, embrio di dalam rahim sapi betina akan tumbuh menjadi anak sapi sehingga dilahirkan. Saat ini sudah ditemukan teknik pembekuan embrio, yaitu embrio disimpan pada suhu rendah dalam waktu beberapa bulan hingga tahunan sebelum diinseminasikan ke rahim. Apakah cloning embrio dapat diterapkan pada manusia? Cloning embrio pada manusia dikenal dengan istilah bayi tabung. Teknik bayi tabung dilakukan terhadap pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan karena adanya hambatan pada sistem reproduksi, seperti menghasilkan sperma atau sel telur yang subur di rahim wanita yang lemah. Terhambatnya fertilisasi atau terhambatnya pertumbuhan embrio di dalam rahim. Selanjutnya, prosedur bayi tabung dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pasangan suami istri yang sah diambil sel telur dan sel spermanya. Yang kedua, sel telur dan sel sperma difertilisasikan secara in vitro dalam tabung yang berisi medium yang sesuai untuk pertumbuhan zigot hingga membentuk morula. Yang ketiga, morula kemudian diimplementasikan atau ditanam di dalam rahim ibu. Yang keempat, di dalam rahim ibu morula akan tumbuh menjadi gastrula hingga menjadi bayi yang siap dilahirkan. Yang kedua, cloning transfer inti atau transplantasi inti. Pernahkah Anda mendengarkan tentang domba doli hasil cloning? Domba doli merupakan hasil cloning transfer inti yang dilakukan. Kamu tahu nggak cloning transfer inti itu apa? Jadi cloning transfer inti atau transplantasi inti. Pernahkah Anda mendengar tentang domba doli hasil cloning? Domba doli merupakan hasil cloning transfer inti yang dilakukan oleh ilmuwan dari Skotlandia yang dipimpin oleh Ian Wilmot pada tahun 1996. Cloning transfer inti yaitu memindahkan inti dari sel donor ke sel yang lain agar diperoleh individu dengan sifat yang sama dengan inti sel donor. Cloning transfer inti bertujuan menghasilkan individu baru dengan sifat dan jenis kelamin yang sama dalam jumlah banyak. Selanjutnya itu ada penelitian transfer inti dilakukan terhadap sel katak dengan tahapan sebagai berikut. Inti dari sel usus bersebung katak diambil dengan menggunakan mikropipet. Inti sel ini mengandung kromosom 2N atau diploid. Inti tersebut ditransplantasikan ke dalam sel telur katak lain yang sebelumnya telah dirusak intinya dengan radiasi sinar ultraviolet. Sel yang telah dirusak inti tidak mengandung kromosom. Sel telur yang telah diisi dengan inti baru akan membelah secara mitosis membentuk morula. Morula tumbuh menjadi blastula. Blastula tumbuh menjadi gastrula dan seterusnya hingga menjadi individu baru. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan individu dalam jumlah banyak dapat dilakukan cara sebagai berikut. Blastula diklon atau dipotong-potong menjadi banyak sel. Sel-sel hasil klon kemudian diambil intinya. Inti tersebut ditransplantasikan kembali ke sel telur lain yang juga telah dirusak intinya. Masing-masing sel telur yang telah diisi dengan inti baru tersebut kemudian dikultur secara in vitro atau di luar tubuh dan tumbuh hingga menjadi individu baru. Selanjutnya ada proses cloning transfer inti yang dilakukan pada domba doli sebagai berikut. Yang pertama itu sel telur atau ovum dirusak intinya dengan radiasi sinar ultraviolet sehingga tidak memiliki kromosom. Sel somatik donor atau berasal dari sel kelenjar susu hanya diambil intinya. Inti dari sel somatik donor dimasukkan ke dalam sel telur dengan bantuan kejutan listrik.
Dengan demikian, sel telur mengandung inti dari sel somatik donor berkromosom diploid atau 2N. Sel telur kemudian membelah beberapa kali membentuk stadium morula. Morula kemudian diimplantasikan ke dalam rahim induk betina dan tumbuh secara in vivo atau di dalam uterus hingga menjadi bayi domba yang siap dilahirkan. Dan yang terakhir, melalui transfer inti dapat diperoleh domba-domba anakan dengan sifat dan jenis kelamin yang sama dengan induk donor sel somatik. Namun pada cloning domba Dolly, sel somatik donor sudah berumur 6 tahun sehingga domba anakan yang dihasilkan seolah-olah untuk berumur 6 tahun juga meskipun baru saja dilahirkan. Domba Dolly dinyatakan mengalami penuaan dini dan akhirnya mati pada umur 6 tahun. Nah, jadi penjelasannya juga ya kamu. Ya. Bapak boleh perkenalkan nama dan kelasnya? Halo, perkenalkan nama aku Afifah Mutiara Indriati Sugiadi Winarti dari kelas 11-9. Kakak tahu nggak kultur jaringan tuh apa? Aduh, aku nggak tahu, aku IPS. Jadi kultur jaringan adalah suatu teknik perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian tanaman seperti jaringan akar, batang, daun, atau mata tunas pada media agar yang kaya nutrisi dan memiliki banyak hormon pertumbuhan secara abstik atau sekil dengan memanfaatkan sifat totipotensi. Sifat totipotensi adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk berkembang menjadi individu baru. Macam-macam kultur jaringan. Yang satu, meristem kultur, yaitu teknik kultur jaringan yang berasal dari jaringan muda. Dua, arter kultur, yaitu teknik kultur jaringan yang berasal dari serbuk sari. Yang ketiga, protoplas kultur, yaitu teknik kultur jaringan yang berasal dari protoplasma atau bagian sel hidup yang sudah dihilangkan dinding selnya. Yang keempat, kloroplas kultur, yaitu teknik kultur jaringan yang berasal dari kloroplas untuk memperbaiki sifat-sifat individu. Terdapat beberapa jenis kultur jaringan yang umum digunakan dalam penelitian biologi. Yang pertama, kultur jaringan hewan. Pada kultur jaringan hewan, sel-sel dari hewan digunakan untuk tujuan penelitian. Ini mencakup berbagai jenis sel seperti sel-sel jaringan saraf, otot, atau epitel. Kultur jaringan hewan memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam tentang struktur dan fungsi sel hewan, serta responnya terhadap lingkungan tertentu. Kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan tumbuhan melibatkan pertumbuhan sel-sel tumbuhan di luar organisme asalnya. Sel-sel ini biasanya berasal dari meristem atau bagian tanaman lainnya. Kultur jaringan tumbuhan penting dalam studi pertumbuhan tanaman, pengembangan varietas baru, dan pemahaman tentang proses fisiologis tumbuhan. Yang ketiga, kultur jaringan mikroba. Kultur jaringan mikroba memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri atau fungi untuk penelitian. Teknik ini dapat digunakan dalam produksi antibiotik, enzim, atau studi tentang interaksi mikroba dengan lingkungan mereka. Kultur jaringan mikroba juga penting dalam pemahaman tentang patogen dan pengembangan strategi pengendalian penyakit. Yang keempat, kultur jaringan manusia. Salah satu aplikasi paling penting dari kultur jaringan adalah dalam penelitian biomedis. Kultur jaringan manusia melibatkan pertumbuhan sel-sel manusia di laboratorium untuk studi tentang penyakit, penelitian obat-obatan, dan pengembangan terapi baru. Ini memungkinkan peneliti untuk memahami mekanisme penyakit, menguji keamanan dan efektif obat-obatan, serta pengembangan terapi yang lebih efektif. Jadi segitu aja Kak penjelasannya. Aku ngerti kok. Makasih ya. Makasih Kak. Boleh perkenalkan nama dan kelasnya? Halo, nama aku Cantik Nurhaliza Lubis. Aku dari kelas 10. Kamu tahu nggak sih cloning hewan itu apa? Aku pernah dengar sih, tapi aku nggak tahu secara detail. Ini aku bakal jelasin secara detailnya. Jadi cloning hewan adalah proses di mana seluruh organisme direproduksi dari sel yang diambil dari organisme induk secara aseksual sehingga menghasilkan keturunan yang secara genetik identik.
Ini berarti hewan cloning merupakan duplikat sama persis dari induknya, yang berarti juga memiliki DNA yang sama. Cloning sebenarnya banyak terjadi di alam. Reproduksi aseksual pada organisme tertentu dan terjadinya kembar dari sel telur yang sama merupakan contoh cloning. Dengan kemajuan teknologi, proses cloning saat ini bisa dilakukan di laboratorium. Sini ada cloning hewan di laboratorium. Para ilmuwan telah mencoba mengkloning hewan untuk waktu yang lama. Banyak upaya awal belum menunjukkan hasil positif. Hasil cloning pertama yang cukup sukses yaitu ketika kecebong berhasil dikloning dari sel embrio katak. Hal ini dilakukan dengan proses transfer cloning. Proses transfer nukleus. Hanya saja kecebong hasil cloning tidak hidup lama untuk tumbuh menjadi katak dewasa, namun hal ini tetap menjadi terobosan yang penting. Contoh cloning hewan pertama yang benar-benar berhasil dilakukan pada domba Dolly. Nama domba hasil cloning tersebut tidak hanya hidup lama, tetapi juga mampu bereproduksi secara alami. Dolly dikloning oleh Ian Wilmut dan timnya di Institut Roslin di Edinburgh, Skotlandia pada tahun 1997. Yang kedua, proses cloning hewan. Proses pembuahan dirangsang dengan memberikan kejutan listrik atau dengan bahan kimia tertentu. Sel-sel yang berkembang kemudian ditanamkan ke rahim induk betina. Hewan cloning yang dihasilkan memiliki ciri identik dengan sel asli. Sejak cloning Dolly, saat ini dimungkinkan membuat cloning dari sel non-embrio. Cloning hewan dapat dilakukan baik untuk tujuan reproduksi dan non-reproduksi atau terapeutik. Dalam kasus kedua, cloning dilakukan untuk menghasilkan sel punca yang dapat digunakan untuk tujuan terapeutik, misalnya untuk penyembuhan atau menciptakan organ yang rusak atau tidak menduplikasikan seluruh organisme. Nah, jadi segitu aja penjelasannya. Kamu udah ngerti? Udah ngerti kok. Oke, makasih. Iya, makasih juga ya. Iya. Kalau kau boleh perkenalkan nama dan kelasnya? Halo, nama aku Safia dari kelas 11-4. Kakak tahu nggak dampak negatif dari rekayasa genetika? Enggak, apa itu? Nah, jadi yang pertama itu menyebabkan evolusi biologi atau genetik engineering organisme dari hasil rekayasa genetika yang terlepas dari laboratorium ke lingkungan bebas. Yang kedua, mengganggu ekosistem apabila penanaman tanaman transgenik dilakukan secara massal. Yang ketiga, punahnya berbagai macam varietas tanaman lokal akibat tersingkir oleh varietas tanaman transgenik. Yang keempat, berpengaruh terhadap proses seleksi alam, menurunnya keanekaragaman hayati pada berbagai tingkatan dan berkurangnya plasma nutfah. Yang kelima, munculnya tumbuhan dan hewan transgenik yang mengandung GMO atau genetically modified organism. Yang keenam, timbulnya alergi terhadap transgenik yang telah disisipi genkrine dan bakteri Bacillus thuringiensis. Gen ini dianggap sebagai benda asing yang akan menimbulkan alergi jika masuk ke dalam tubuh. Ini selanjutnya yang terhadap kesehatan. Satu, banyak individu mutan hasil rekayasa genetika yang menderita kelainan baik fisik maupun psikis. Yang kedua, cloning pada manusia masih banyak menuai kontroversi karena individu hasil cloning memiliki usia lebih pendek karena usia sel-sel hasil cloning sama dengan usia sel-sel induknya. Yang ketiga, gen-gen hasil rekayasa genetik yang akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia dikhawatirkan dapat mempengaruhi gen lain sehingga dapat menimbulkan alergi, keracunan, atau gangguan lainnya. Yang keempat, ada kemungkinan penggunaan materi genetik dari virus tertentu untuk menghasilkan tanaman pangan transgenik akan menghasilkan virus yang mempunyai sifat lebih membahayakan jika gen virus bergabung dengan gen tanaman pangan. Dengan begitu, konsumsi tanaman pangan tersebut bisa berbahaya bagi manusia. Selanjutnya, terhadap sosial ekonomi. Satu, munculnya kecemburuan terhadap kelompok penanam modal besar yang memperoleh tanaman transgenik kualitas unggul
Sementara para petani tradisional makin terpuruk karena tidak bisa mendapatkannya. Yang terakhir, rekayasa genetika merupakan bagian yang sangat vital dari bioteknologi, akan tetapi biaya untuk mentransfer gen dari satu spesies ke spesies lain sangatlah mahal. Nah, jadi begitu aja tuh penjelasannya. Oh gitu, makasih banyak ya. Masih juga, Kak. Kamu boleh perkenalkan nama dan kelasnya? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Aska Fayaman dari kelas 10-4. Kamu tahu nggak sih manfaat dari rekayasa genetika? Manfaat dari rekayasa genetika mungkin kayak memperbanyak bibit tumbuh, tapi sisanya aku kayak masih kurang paham sih. Oke, di sini aku bakalan jelasin secara lengkapnya. Jadi manfaat dari rekayasa genetika itu adalah meningkatkan kualitas tanaman sehingga tanaman menjadi tahan hama dan penyakit, tahan cekaman kekeringan, tahan kadar garam tinggi, frost resistant, serta meningkatkan kualitas kandungan nutrisi. Produk hasil rekayasa genetik. Para ahli melakukan rekayasa genetik pada beberapa produk, yaitu produk farmasi pemenuhan kebutuhan Produk farmasi tertentu bila dilakukan dengan teknologi konvensional akan memerlukan bahan dan biaya yang banyak. Contohnya hormon somatostatin, yaitu hormon pertumbuhan pada manusia. Hormon ini memerlukan 1,5 juta otak domba untuk mendapatkan 0,005 gram somatostatin murni. Sedangkan melalui OHRG 9 liter produk fermentasi bakteri sudah menghasilkan somatostatin dengan jumlah yang sama. Teknologi rekayasa genetik dalam bidang farmasi menghasilkan protein, vaksin, dan antibiotik. Produk non-pangan rekayasa genetik juga menyentuh di bidang lain seperti peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Produk tersebut misalnya vaksin, antibiotik, dan hormon pertumbuhan untuk hewan ternak, cloning, berbagai macam tanaman tahan herbisida, insek, jamur, dan cacing, serta tanaman yang toleran terhadap kekeringan dan cuaca dingin. Ada juga tanaman transgenetik seperti tanaman anggrek yang tahan lama dengan warna bunga yang diinginkan, tanaman karet yang menghasilkan lateks dengan kadar protein tinggi, dan masih banyak lainnya. Manfaat rekayasa genetik digambarkan sebagai ilmu di mana karakteristik suatu organisme sengaja dimodifikasi dengan manipulasi genetik. Hal tersebut biasanya menggunakan DNA dan transformasi gen tertentu untuk menciptakan variasi yang baru. Febrina St. Siregar dalam jurnal rekayasa genetik, manfaat dan dampak negatifnya terhadap kehidupan manusia, mengatakan dengan memanipulasi DNA dan memindahkannya dari suatu organisme ke organisme lain, memungkinkan untuk memasukkan sifat dari hampir semua organisme. Organisme transgenik saat ini diproduksi secara massal seperti enzim, antibodi monoklonal, nutrien, hormon, dan produksi farmasi yaitu obat dan vaksin. Manfaat rekayasa genetik. Penerapan rekayasa genetik sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, diantaranya menyediakan kebutuhan pangan masa depan dengan kualitas yang lebih baik. Oke, jadi segitu aja penjelasannya. Kamu sekarang ngerti? Oke, aku udah paham banget sih, udah lengkap banget gitu. Oke, makasih ya sudah. Oke, makasih juga. Perkenalkan nama dan kelasnya. Nama saya Aziz Noveli dari kelas 10. Oke. Kamu tahu nggak fusi sel itu apa? Kurang tahu, emang apa itu fusi sel? Fusi sel atau teknologi hibridoma. Hibridoma adalah penyatuan atau fusi dua sel yang berasal dari organisme yang sama atau dari organisme yang berbeda. Sel hibridoma mengandung campuran gen yang berasal dari kedua sel tersebut. Teknologi hibridoma menggunakan sel wadah, sel sumber gen, dan zat fusi gen. Sel wadah harus memiliki kemampuan membelah secara cepat, misalnya sel mieloma atau sel kanker. Sel sumber gen adalah sel yang memiliki sifat yang diinginkan. Sementara itu zat
fusigen adalah zat-zat yang memicu terjadinya penggabungan sel antara lain medan listrik, polietilen glikol atau PEG, dan dimetil sulfoksida. Berfungsi membuka membran sel sehingga mempermudah proses fusi. Teknologi hibridoma telah dikembangkan untuk memproduksi hormon ataupun antibodi. Jika sel penghasil hormon atau antibodi dilebur dengan sel kanker yang memiliki kecepatan membelah luar biasa, akan dihasilkan hormon atau antibodi dengan jumlah besar dalam waktu yang singkat. Cara yang biasa dilakukan untuk mempercepat terjadinya fusi sel adalah dengan metode elektrofusi, yaitu menggabungkan dua sel dalam satu bidang elektris dengan frekuensi tinggi sehingga sel-sel tertarik satu sama lainnya dan akhirnya melebur. Pemanfaatan hibridoma dalam pembuatan antibodi monoklonal. Secara alamiah, tubuh kita memiliki kemampuan untuk memproduksi antibodi. Setiap benda asing atau antigen, misalnya bakteri, jamur, virus, atau protein asing yang masuk ke tubuh akan dilawan dengan antibodi. Antibodi merupakan protein yang dihasilkan oleh limfosit B. Antibodi tertentu hanya dapat melawan antigen tertentu. Antibodi yang dibentuk oleh berbagai klon sel limfosit disebut antibodi multiklonal atau poliklonal. Antibodi multiklonal terbentuk karena masuknya beberapa benda asing ke dalam tubuh, sehingga tubuh menghasilkan lebih dari satu antibodi pada antibodi multiklonal. Dapat terjadi kontaminasi oleh kuman atau protein dari antibodi satu dengan antibodi lainnya. Solusi masalah tersebut adalah dengan membuat antibodi monoklonal. Pada tahun 1975, George Kohler dan Cesar Milstein dari Inggris berhasil membuat antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang hanya mengenali dan melawan satu jenis antigen tertentu. Antibodi dari pengklonan satu sel hibridoma. Jadi gitu aja penjelasannya. Oh, jadi begitu. Aku jadi tahu nih apa namanya? Antibodi. Oh iya, antibodi. Aku jadi tahu pengertian antibodi secara dalam. Ternyata ada banyak ya ternyata. Oh iya, jadi terima kasih atas ilmunya. Ya, terima kasih juga. Iya. Perkenalkan nama dan kelas. Saya Andika dari kelas 10. Tahu nggak kelas itu apa? Pernah dengar sih tapi lupa. Di sini ada mikroorganisme pada bioteknologi. Yang pertama itu mikroorganisme penghasil pangan atau makanan atau minuman. Yang pertama itu produknya keju. Nama mikroorganismenya Streptococcus thermophilus. Jenis mikroorganismenya bakteri. Bahan bakunya susu sapi. Yang kedua yogurt Lactobacillus bulgaricus. Jenis mikroorganismenya bakteri. Bahan bakunya susu sapi juga. Yang ketiga tempe. Nama mikroorganisme Rhizopus oryzae. Jenis mikroorganismenya jamur. Bahan bakunya kacang kedelai. Yang keempat tape atau bir. Nama mikroorganismenya Saccharum cerevisiae. Jenis mikroorganismenya jamur. Bahan bakunya singkong. Terus yang kelima roti. Nama mikroorganismenya Saccharomyces cerevisiae. Jenis mikroorganismenya sama, itu jamur. Bahan bakunya tepung. Ini yang kedua ada mikroorganisme penghasil protein sel tunggal. Yang pertama, protein sel tunggal adalah bahan makanan atau suplemen makanan yang memiliki kandungan protein tinggi yang dapat dihasilkan oleh mikroorganisme seperti bakteri atau ganggang hijau biru atau Cyanobacteria atau ganggang hijau atau Chlorophyta atau jamur Saccharomyces cerevisiae atau Candida utilis. Yang ketiga, mikroorganisme penghasil mikroorganik. Yang pertama ada asam amino dihasilkan oleh bakteri asam glutamat. Yang kedua asam asetat dihasilkan oleh bakteri Acetobacter aceti. Yang ketiga asam sitat dihasilkan oleh jamur Aspergillus.
Terus yang ketiga, mikroorganisme penghasil enzim. Jenis mikroorganisme itu Aspergillus niger, enzimnya amilase, selulase, lipase, pektinase. Kegunaannya itu pembuatan bir, melunakkan biji-bijian menjadi seperti bubur, makanan, pengentalan cairan kopi, pengolahan susu, produksi cita rasa keju, anggur, dan sari buah, membantu penguraian. Terus yang kedua, Aspergillus oryzae, enzimnya protase, pembuatan bir, stabilisator bir, pemasakannya pembuatan roti, makanannya pelunak daging, farmasinya membantu dalam. Terus yang ketiga, Bacillus subtilis, enzimnya amilase, penicillin, makanannya membuat sirup atau gula cair, farmasi membantu dalam pencernaan, tepung, kanji, dan lem, pembuatannya kertas dan tekstil, farmasinya agen yang belajar banyak banget. Oke, sekarang banyak banget manfaatnya. Ya, terima kasih. Boleh perkenalkan nama dan kelasnya? Nama saya Ran Kamu dari kelas 10. Oke, kamu tahu nggak mikroorganisme penghasil obat? Mikroorganisme penghasil obat itu yang pertama ada antibiotik. Penisilin berfungsi untuk menyembuhkan penyakit akibat infeksi kuman, dihasilkan oleh Penicillium notatum atau Penicillium caudatum. Yang kedua, Cephalosporin berfungsi untuk melawan bakteri resisten penisilin, dihasilkan oleh jamur Cephalosporium sp. Yang ketiga, Streptomycin berfungsi untuk melawan mikroorganisme resisten penisilin, dan Cephalosporin dihasilkan oleh bakteri sintesin. Yang keempat, tetrasiklin berfungsi untuk menghambat bakteri melakukan sintesis protein, dihasilkan oleh bakteri Streptococcus aureus atau Streptomyces rhinosus. Yang kelima, erythromycin berfungsi untuk melawan bakteri resistan penicillin bagi penderita alergi, dihasilkan oleh bakteri Streptomyces erigetrus. Yang keenam, polymyxin berfungsi untuk melawan bakteri gram negatif. Bakteri gram memiliki dinding sel tipis dan tahan antibiotik, dihasilkan oleh bakteri Bacillus rotimiasi. Gasitrasi berfungsi untuk melawan bakteri gram positif. Bakteri gram positif memiliki dinding sel tebal dan tidak tahan antibiotik, dihasilkan oleh bakteri Bacillus autilis. Yang kedua ada vaksin. Vaksin merupakan mikroorganisme atau bagian mikroorganisme yang dilemahkan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh sehat untuk memicu sistem kekebalan tubuh, contoh hepatitis B, campak, polio, BCG, DPT, dan lain-lain. Yang ketiga, interferon adalah protein yang dapat disintesis tubuh sebagai respon infeksi virus. Yang mikroorganisme penghasil energi. Yang pertama, bahan bakar alkohol didapatkan dari hasil fermentasi tebu, padi, jagung, gula. Dihasilkan oleh bakteri Fusarium, Thermoacellum, Thermoanaerobacter, Ethanosilus, Ceocharomaces cerevisiae. Nomor 2, yang gas metana dihasilkan dari hasil reduksi CO2 dan H2 oleh bakteri Metamonas sp atau Methanobacterium sp. Yang ketiga, gas hidrogen oleh ganggang hijau Chlorella pyrenoidosa atau bakteri Clostridium butyricium. Sekian dari penjelasan saya. Sekian dari kampanye video biologi atau materinya bioteknologi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.